Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Kampus Ciledug kelas 195C12. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait tugas kelompok yang telah diberikan oleh Ibu Adelia Alfiana Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis dengan mengangkat judul Analisa Hubungan Enterprise Resource Planning atau ERP dengan e-bisnis pada era 4.0. Sebelum saya menjelaskan terkait materi, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nurlela dengan NIM 192000190. Yang kedua ada Riko Ali Saputra dengan NIM 192000412. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Rahmat Dani dengan NIM 192000415. Yang keempat ada Andri Maulana dengan NIM 192000556. Dan yang kelima ada Rahman Wisnuwardana Triasmawi dengan NIM 192000758. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam pembahasan materi analisa hubungan Enterprise Resource Planning atau ERP dengan e-bisnis pada era 4.0. Sebelum kita merujuk kepada hubungan antara ERP dengan e-bisnis, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi dari e-bisnis itu sendiri. Di sini secara global, e-bisnis itu merupakan kegiatan berbisnis di internet yang meliputi pembelian, penjualan, jasa, pelayanan pelanggan, dan kerjasama dengan rekan bisnis baik individual maupun instansi. Nah, berdasarkan definisi secara umum ini, maka dapat dipastikan internet atau teknologi informasi ini berperan penting untuk kemajuan dari e-bisnis itu sendiri. Di samping itu, di sini ada definisi e-bisnis menurut pakar. Nah, menurut pakar yang pertama ada Lou Gerstner, merupakan CEO dari perusahaan IBM, mengatakan bahwa e-bisnis itu merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa. Hal ini dimanfaatkan dengan internet sebagai media komunikasi dan transaksi, serta salah satu aplikasi teknologi internet yang merembah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Yang kedua ada menurut Mohan Sawhney. Sawhney mengatakan e-bisnis itu merupakan penggunaan jaringan elektronik dan teknologi terkait untuk memungkinkan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah, atau menciptakan proses bisnis atau sistem bisnis untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan saat ini atau pelanggan yang potensial. Serta yang ketiga ada menurut Romney atau Steinberg. Menurut Romney atau Steinberg, e-bisnis itu mengacu kepada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan, dan komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Nah, berdasarkan dari definisi secara umum dan menurut pakar, maka dapat disimpulkan bahwa e-bisnis itu merupakan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksi untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis yang meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk, hingga pengembangan usaha yang ditekuni. Jadi secara garis besar adalah teknologi informasi sangat berperan penting dalam pengembangan e-bisnis dan pengembangan usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada jenis e-bisnis. Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya Andri Maulana. Kepada Andri Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmadani. Di sini saya Andri Maulana akan melanjutkan presentasi proses bisnis dari kelompok 2. Jenis e-bisnis. Yang pertama ada business to business. Yang kedua business to customer. Yang ketiga customer to business. Yang keempat customer to customer. Yang kelima ada business to government. Yang keenam ada government to customer. Kemudian yang ketujuh yaitu government to government. Aplikasi e-bisnis ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan komponen utama dari e-bisnis. Dengan kata lain, ERP adalah sistem operasi bisnis, setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. Kemudian Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real-time berdasarkan kebiasaan beli, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada Supply Chain Management atau SCM.
SCM merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Saya Nurlela akan menjelaskan mengenai definisi Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi, program integrasi, dan multimodul yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien dan bisa memberikan pelayanan lebih untuk konsumen. Kemudian ada konsep dasar Enterprise Resource Planning. Menurut OLS 2004, konsep dasar dari Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebagai berikut. 1. Enterprise Resource Planning tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi terhadap semua aliran informasi di perusahaan seperti keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Kedua, sistem Enterprise Resource Planning merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan dengan mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise. Di samping ini ada gambar klasifikasi sistem informasi ERP. Gambar ini adalah seperti gambar piramida, yaitu yang pertama di top level ada Executive Information System atau EIS, strategi support. Kemudian di bawahnya ada middle level technical, Decision Support System DSS, Decision Making Support. Kemudian yang paling terbawah ada low level operasional, yaitu Transaction Processing System, Database Management System. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Nurlela. Selanjutnya untuk penjelasan aplikasi ERP. Nah, di sini untuk aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning, itu yang pertama ada System Application and Products atau SAP. Yang kedua ada Oracle's E-Business Suite atau EB Suites. Yang ketiga ada Adempire. Yang keempat ada Open Bravo. Yang kelima ada Front Accounting. Yang keenam ada Compire. Dan yang ketujuh ada Odoo. Nah, aplikasi-aplikasi inilah yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, bisnis, dan semacamnya. Kita lanjutkan. Di sini ada hubungan antara Enterprise Resource Planning atau ERP dengan e-business sesuai dengan judul yang telah kita angkat. Nah, di sini dijelaskan bahwa Enterprise Resource Planning atau ERP dengan e-business memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari modul-modul yang dimiliki oleh ERP sangat dapat menunjang kebutuhan operasional. Dalam e-business itu sendiri, aplikasi-aplikasi bisnis juga dapat dijelaskan pada penjabaran sebelumnya bahwa ERP merupakan salah satu komponen utama bagi e-business. Nah, untuk itu, di sini sudah ada modul-modul ERP yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Yang pertama itu dari modul keuangan. Yang kedua ada logistik. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada business process support. Yang kelima ada rantai pasokan atau supply chain management. Yang keenam ada dukungan e-commerce. Nah, modul-modul ini dapat digunakan untuk menunjang kelangsungan dalam aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Baiklah, untuk contoh penerapan ERP pada bisnis akan dilanjutkan oleh
saudara Rahman. Kepada Rahman kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan ERP pada e-bisnis. Yaitu yang pertama dari PT Garuda Indonesia, ia menggunakan sistem ERP sejak tahun 1999. Dan yang kedua ada PT Wismilak Inti Makmur Tbk, yaitu merupakan salah satu perusahaan rokok di Indonesia dan berpusat di Surabaya, juga menerapkan sistem ERP guna mengatasi permasalahan tim divisi IT. Dan selanjutnya ada Telkomsel. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia, juga menggunakan sistem ERP dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Dan selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia memilih SAP Business One yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah, serta memiliki sekitar 500.000 lebih pelanggan di Indonesia. Selanjutnya ada PT Bantul International Investama Tbk. PT Bantul International Investama Tbk memiliki SAP Planning and Consolidation karena sistem ini sangat mudah digunakan atau friendly user dan didukung dengan fitur-fitur yang canggih serta lengkap. Dan selanjutnya ada PT HM Sempurna, yaitu menggunakan aplikasi ERP dalam Oracle yang mencangkup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga penggandaan barang dan manajemen barang jadi. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi malam ini, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara entrepreneurship, research planning atau yang disebut ERP dengan e-bisnis memiliki ketergantungan yang sangat erat. Hal ini terlihat dari sejumlah modul-modul yang terdapat di dalam ERP, dapat menunjukkan produktivitas usaha terlebih dengan perkembangan e-bisnis yang saat ini sungguh sangat pesat. Maka implementasi dari sistem ERP sangat dibutuhkan guna membantu proses bisnis perusahaan tersebut. Oke, terima kasih rekan Rahman. Selanjutnya di sini ada saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan segala yang kami lakukan berdasarkan diskusi kelompok yang telah dilakukan beberapa minggu ini, maka didapat beberapa saran yang kemungkinan dapat kami lakukan untuk next penelitian atau pengembangan selanjutnya. Yang pertama itu adalah melakukan tindak lanjut terkait analisa hubungan ERP dengan bisnis yang dikhususkan kepada salah satu modul pada ERP. Kalau sekarang ini kita mengacu kepada hubungannya secara global, baik itu dari modul maupun dari definisi dan semacamnya. Sekarang untuk sarannya kami ingin melakukan tindak lanjutnya terkait salah satu modul yang memungkinkan di masa depan menjadi trending topik atau menjadi patokan utama dalam pengembangan bisnis itu sendiri. Yang kedua, memaparkan material lebih advance terkait modul-modul ERP. Contohnya di sini ada implementasi ERP di berbagai bidang, dampak penerapan sistem ERP pada UMKM pasca pandemi atau setelah new normal, atau beberapa tahun ke depan bagaimana proses ERP ini akan berpengaruh kepada sistem e-bisnis, apakah ada pengembangannya lebih baru atau semacamnya. Nah, mungkin sekian saja pemaparan materi dan presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan kami yang kurang paham dan salah. Untuk itu saya atas nama perwakilan kelompok 2 mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.